Selamat pagi, saudara-saudara. Hari ini, hari Senin. Pagi hari ini, kita sama-sama ketemu lagi di ruang virtual kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kami tahu Engkau ada dalam ruang hati kami. Ketika kami mau bersama-sama belajar lagi di dalam persekutuan dengan firman Tuhan dan dengan saudara-saudara kami seiman, Engkau hadir bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa kabar pagi hari ini? Memang hari ini kita muncul bersama-sama di dalam satu ruang yang tidak selalu kelihatan. Tetapi kita bisa menikmati teknologi ketika kita sama-sama bisa saling meyakini Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Saudara, kemarin GKI baru ulang tahun. Belum terlalu tua sih umur GKI, tapi umur negara kita memang jauh lebih tua. Apa yang akan kita katakan? Gereja yang berada di Indonesia, gereja yang mengindonesia, gereja yang diminta untuk peka dengan keadaan Indonesia. Bukan hal mudah, saudara. Tapi apa yang mau dan apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Mari saya mengajak kita membuka Roma 15. Roma 15 ayat pertama sampai ketiga. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, Kristus yang membangun gereja, Kristus yang menjadi kepala bagi tubuh Kristus, kita persekutuan umatnya, punya rencana dengan adanya gereja di dunia ini. Buat apa? Bukan soal pameran gedung. Gereja bukan gedungnya. Ketika sekarang kita tidak bisa berkumpul di gedung gereja, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersekutu sebagai gereja Tuhan. Justru disinilah masa pandemi membuat kita menjadi kreatif. Kita bisa melakukan persekutuan sekalipun di rumah kita masing-masing. Teknologi menjadi salah satu sarana, dan teknologi juga menjadi buah dari akal budi yang Tuhan karuniakan. Sejauh mana kita menggunakannya itu untuk satu kebaikan. Itu sebabnya dikatakan, biarlah kita yang kuat tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi justru wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Pertama yang mau dikatakan tujuan gereja adalah membangun persekutuan yang saling membangun. Membangun bukan hal mudah, saudara. Meruntuhkan itu pasti jauh lebih mudah. Ketika kita mau membangun, berarti ada konsistensi, terus-menerus. Perkataan yang membangun, ajakan yang membangun, sikap yang membangun, kesediaan memberi pertolongan demi membangun orang lain. Saudara, membangun itu butuh kerja keras. Membangun itu butuh kesungguhan. Membangun itu butuh kerelaan berkorban. Hal yang kedua, ketika Kristus mengajak kita menjadi gereja, gereja kembali diingatkan, bukan soal gedungnya. Gereja adalah orangnya. Karena itu ayat yang ketiga tadi dikatakan, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kalau ditanya ketika Yesus ada di dunia ini, mana lebih senang? Berada di dunia ini, berjuang, melakukan pelayanan buat manusia, atau ada di sorga sana? Tidak perlu diutus oleh Sang Bapa ke dunia ini. Mungkin saja akan jauh lebih menyenangkan jika Yesus tetap ada di sana, di dalam kemuliaan Allah Bapanya. Tetapi
Justru karena ia tahu ia tidak mau mencari kesenangannya sendiri dan ia mau taat kepada kehendak Bapanya, maka ia bersedia diutus untuk datang ke dunia ini. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi justru ia menerima cercaan dan penghinaan dari manusia-manusia yang diselamatkannya. Saudara, apa yang kita lakukan sebagai gereja belum seberapa dibandingkan penderitaan, pengorbanan, dan apa yang sudah diterima oleh Yesus, Tuhan kita. Hari ini kita mengawali minggu yang baru. Ada satu pesan buat kita semua. Mari hidup sebagai gereja Tuhan. Mulailah dari rumah tangga. Masa pandemi membuat setiap orang harus bangkit membangun gereja di dalam rumah. Ya, gereja rumah. Persekutuan kita di dalam keluarga, itu gereja. Karena di sana, di rumah kita, di sana ada Tuhan Yesus yang hadir. Tuhan Yesus yang menjadi kepala. Orang tua harus lebih peka dengan kebutuhan anak. Saling menopang dan saling juga memberi kekuatan. Anak demikian juga kepada orang tua, menantu, ataupun mertua. Relasi kakak, adik, ipar, relasi kita dengan siapapun, juga dengan sekitar kita. Gereja ada bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus datang. Bukan untuk orang yang sehat, tapi justru untuk melayani dan untuk orang yang sakit. Kita ada bukan untuk diri kita dan kepentingan kita sendiri. Selamat pagi. Bukan hal mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Kristus ada di hati kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Mari kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh ada sebagai gereja Tuhan. Dan kami harus memulainya dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan.
selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sudah